kawan-kawan semua, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu semoga nanti pelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Yuk disiapkan dulu Mas Arfan. Siap, gerak, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Hadir. Ataya, Hadir. Aska Gibran, Bilkis, Hadir. Dera, Hadir. Erlita, Hadir. Firda, Hadir. Gilang, Hadir. Hanisa, Hadir. Hasna, Hadir. Intan, Hadir. Iza, Hadir. Kayla, Kenzi, Hadir. Kansa Akila, Hadir. Malika, Hadir. Hanum, Hadir. M. Aska, Hadir. Alvaro, Hadir. M. Rangga, Hadir. Nadifa Aura Dewi, Hadir. Nadira, Hadir. Nafisa, Hadir. Niko, Ramadhania, Savana, Hadir. Fania, kenapa? Sakit. Ya, semoga teman kita yang sakit mudah-mudahan cepat sehat dan bisa masuk kembali ke sekolah, nggih. Oke. Di sini untuk pembelajaran hari ini tentang harmoni dalam ekosistem. Nah, sebelum Bu Eni mulai untuk pembelajaran hari ini, di materi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang kegiatan ekonomi. Oke. Kegiatan ekonomi itu kan ada apa saja? Produksi, kemudian konsumsi dan distribusi. Masih ingat apa tidak? Masih ingat apa tidak? Masih. Kok lemas nasi pagi kok masih apa? Mas? Masih semangat apa tidak? Seperti itu, yang keras suaranya ya. Untuk tujuan pembelajaran hari ini itu tentang ekosistem. Di sini agar kalian itu memahami bagaimana penjelasan tentang ekosistem. Yang kedua itu tentang komponen-komponen ekosistem. Ya, ada dua nanti yang tujuan pembelajaran hari ini untuk materi ekosistem. Ada yang tahu ekosistem itu apa? Ekosistem itu apa? Yuk, tunjuk jari. Ayo, ekosistem apa? Adalah sebuah sistem ekologi yang tertentu dari hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Ya, ekosistem itu hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Itu tentang ekosistem. Nanti kita akan mempelajari tentang beberapa komponen ekosistem yang terdapat dalam ekosistem. Di sini tadi kalian sudah tak tanya untuk ekosistem. Oke, ekosistem itu apa? Hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya. Lah, hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya di sini yang kalian ketahui. Komponen ekosistem itu ada berapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu komponen ekosistem? Apa saja? Ada berapa? Ada 2. Apa saja? Komponen ya yang keras, biotik dan komponen abiotik ya, komponen biotik dan komponen abiotik. Nanti di sini berarti akan menjelaskan tentang ekosistem, yaitu tadi makhluk hidup ya, makhluk hidup yang berhubungan dengan lingkungan, timbal balik, oke? Timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Nanti Beni akan memutarkan video tentang materi ekosistem. Kalian perhatikan, kalian pahami isinya video itu tentang apa saja. Paham apa enggak? Paham.
Ini tadi video tentang apa? Ekosistem. Tadi yang Beni tanyakan pertama, Mas Arfa tadi sudah menjawab ekosistem. Ekosistem itu apa? Tadi hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, ya.
Di situ timbal baliknya antara makhluk hidup dan apa? Lingkungan, ya, dengan lingkungan. Nah, di sini ada beberapa komponen ekosistem. Di situ untuk komponen ekosistemnya tadi ada berapa? Ada 2. Apa saja? Biotik dan abiotik. Kalau abiotik itu apa? Biotik itu apa? Kan ada 2 komponen, biotik dan abiotik. Nah, biotik itu benda-benda yang apa? Hidup atau tidak? Hidup. Jadi biotik itu benda-benda yang hidup karena di situ makhluk hidup. Kalau abiotik itu merupakan benda-benda alam atau benda tak hidup. Kalau yang biotik ada yang tahu? Karena itu kan makhluk hidup. Contohnya apa saja? Tadi kalian sudah melihat videonya, contohnya apa? Hewan, terus yang tumbuhan, terus contoh biotik selain hewan, tumbuhan, apa? Manusia, apalagi? Yang biotik, berarti tanyanya yang biotik kan termasuk makhluk, kumpulan makhluk hidup selain hewan, tumbuhan, tadi apa? Manusia. Terus kalau komponen yang kedua, abiotik, merupakan benda yang merupakan apa? Benda-benda yang tak hidup, ya, benda-benda yang tak hidup atau abiotik. Di sini yang saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain. Contohnya apa? Benda-benda apa namanya? Yang abiotik. Contohnya yang benda tak hidup atau itu termasuk untuk ekosistem alam. Apa? Apa? Gunung. Terus apa lagi? Kalau siang hari kelihatan aja, yang matahari. Terus apalagi selain tadi ada gunung, matahari, apalagi masih banyak yang udah mati. Apalagi? Ya udah usah malu. Apa? Yang keras, gurun. Apalagi? Nggak usah malu. Yang keras, jawabnya yang keras biar nanti bernilai dengan. Kalau kalian jawabannya gurun bu, kan kalian suaranya kecil, bernilai jadi enggak dengar. Yuk, selain tadi gunung, batu ya, batu kan juga termasuk contoh komponen abiotik, ya. Di sini komponen biotik di situ mencakup individu, kemudian ada populasi, yang ketiga yaitu ada komunitas. Ya, individu di sini makhluk hidup tunggal. Contohnya di situ apa? Ada gambar apa? Yang kalian lihat untuk yang individu. Ada gambar singa itu termasuk makhluk hidup tunggal. Kemudian ada komponen yang kedua, populasi. Di sini kumpulan makhluk hidup yang sejenis. Berarti di situ apa namanya? Kumpulan beberapa hewan yang sejenis. Contohnya apa? Rusa. Yang ketiga yaitu komunitas. Komunitas ini merupakan kumpulan populasi yang hidup di berbagai contohnya apa itu? Apa? Kuda. Apa lagi? Sapi. Terus apa itu? Ada gambar kerbau, yaitu ada sapi, kuda, kemudian
Nah, di sini ada juga ekosistem. Itu terbagi menjadi ekosistem darat dan ekosistem air. Kalau ekosistem darat, contohnya apa itu? Hutan. Selain hutan, apa? Yang keras? Sawah. Apalagi? Yang darat selain hutan, sawah apalagi yuk? Apa? Oh, gede. Apa? Enggak apa-apa, enggak usah malu, enggak usah takut. Yuk, untuk ekosistem darat selain tadi ada hutan, kemudian tadi ada sawah, apalagi? Apa? Yuk, Mbak Intan. Apalagi? Iya, enggak apa-apa. Yang keras apa? Kebun itu sama saja dengan tadi hutan ya. Itu merupakan contoh ekosistem darat. Terus yang kedua di sini ekosistem air. Ekosistem air, contohnya apa itu? Laut. Di dalam laut itu ada apa saja? Ada ikan. Kemudian terumbu karang. Terus apa lagi? Hah? Iyalah ya, itu ikan. Ada ikan, ada ubur-ubur. Apa lagi? Hah? Kepiting itu yang ada di laut. Benar. Itu yang ada di laut, isinya yang ada apa namanya di laut itu merupakan ekosistem. Jadi terbagi menjadi dua, yaitu ekosistem darat dan ekosistem air. Ya. Nah, di sini ada contoh tadi yang sudah kalian sebutkan, Bu, hutan, Bu. Di situ juga ada sawah, Bu. Nah, ini contohnya jenis ekosistem darat. Tadi yang kalian sebutkan juga sudah benar. Ada apa itu? Contohnya apa? Hutan hujan tropis. Itu yang berada di daerah pegunungan biasanya ya. Terus ada apa itu? Sabana. Itu apa namanya? Yang tanahnya itu tidak banyak hutannya ya. Kemudian yang ketiga ada padang rumput. Itu merupakan jenis ekosistem darat. Tadi yang kalian sebutkan juga sudah benar untuk jenis ekosistem darat. Selanjutnya untuk jenis ekosistem air. Nah, ini untuk ekosistem air apa saja? Ada air tawar. Contohnya Cak. Nah, air tawar ini di sungai. Air tawar. Ya. Yang kedua di situ air asin. Biasanya kalau air asin itu di mana? Pantai. Biasanya kalian sering bermain di pantai? Siapa yang sering ke pantai? Aku. Berarti banyak sering ke pantai. Biasanya kalau liburan ya, hari Minggu biasanya karena sini dekat dengan laut, kalian sering ke pantai. Yang ketiga ekosistem air yaitu air payau. Pertemuan antara air tawar dan air asin itu disebut dengan air payau. Ya. Nah, di sini untuk keseimbangan ekosistem. Biasanya kalau kerusakan untuk ekosistem ini disebabkan oleh bencana alam yang terjadi karena alam, bukan ulah manusia. Contohnya apa? Yang disebabkan oleh bencana alam yaitu ada gempa bumi, gunung meletus, apalagi kekeringan. Itu termasuk
kalau kita kan juga nggak tahu terjadinya gempa bumi itu kapan, karena itu disebabkan oleh alam, ya kan, bukan ulah manusia, atau bukan yang disebabkan oleh manusia, tapi di situ disebabkan karena bencana alam. Nah, ini contoh yang bencana alam yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Apa? Terus kebakaran hutan. Kalau kebakaran hutan biasanya memang ulah manusia. Biasanya kalau masih buang puntung rokok, ya kan, ataupun membakar sampah sembarangan, itu juga akan menyebabkan kebakaran hutan. Yang ketiga di situ banjir, ya, banjir juga karena disebabkan oleh manusia. Karena apa? Membuang sampah sembarangan, tidak dibuang di tempat sampah. Apalagi pencemaran air juga itu aktivitas atau yang disebabkan oleh manusia, ya. Yang terakhir kita ada polusi udara. Kalian kalau berangkat sekolah, rumahnya dekat, kan bisa jalan kaki, tapi kalian malah minta diantar naik motor, itu juga akan menyebabkan apa? Polusi udara. Itu beberapa contoh aktivitas yang disebabkan oleh manusia. Itu tadi ada ekosistem, ya. Ekosistem itu tadi terbagi menjadi dua komponen, yaitu biotik dan abiotik. Tadi Ibu ini sudah menjelaskan tentang komponen biotik. Di sini mencakup semua makhluk hidup atau organisme, oke? Mencakup makhluk hidup atau semua atau organisme yang ada di permukaan bumi. Tadi kalian juga sudah menjawab, Bu. Dan ada hewan, kemudian tumbuhan, ya, manusia, itu termasuk komponen biotik, oke? Jadi untuk komponen biotik ini dapat dibagi menjadi dua, ada makroorganisme dan mikroorganisme. Di sini juga mempunyai peranan dalam ekosistem, oke? Mempunyai peranan dalam ekosistem. Komponen biotik ini juga dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu ada produsen, kemudian konsumen, dan yang ketiga yaitu dekomposer. Ya. Nah, di sini untuk produsen itu merupakan makhluk hidup yang mampu menghasilkan karbohidrat sederhana. Ya, di sini melalui apa? Fotosintesis. Biasanya untuk produsen ini berada di tingkat pertama, karena yang akan menghasilkan di situ misalnya kalau ada padi atau rumput, ya, itu kan berarti di situ, di sini ada contoh-contoh produsen. Di sini ada tumbuhan, ada lumut, ya kan, atau tumbuhan hijau, beringin di sini. Kemudian ada konsumen. Konsumen itu apa? Pemakai. Ya, konsumen itu pemakai. Di sini organisme heterotrof yang tidak mampu menghasilkan makanan sendiri. Sehingga untuk konsumen ini bergantung pada organisme yang lain untuk memperoleh energi. Nah, di sini juga berdasarkan dengan jenis makanan
doyan apa namanya daun-daunan juga doyan dimakan ya. Oke? Oke, kita lanjut. Yang ketiga di sini ada dekomposer. Dekomposer atau pengurai. Ya, di sini organisme yang mampu menguraikan sisa makhluk hidup baik itu heterotrof maupun autotrof yang telah mati. Jadi di sini ada contohnya untuk yang dekomposer itu ada cacing, kemudian jamur yang misalnya kalian makan, ya kan sudah ataupun buah yang sudah busuk, ya itu akan apa namanya akan ada apa? Itu kan nanti jamur makanan yang sudah lama itu kan akan menjadi apa? Akan tumbuh? Ya ada jamurnya seperti itu. Kemudian di situ juga ada ganggang, kemudian bakteri ya. Ini kalau kalian misalnya kalian makan ya, kemudian kalian tidak cuci tangan, di makanan tersebut terdapat bakteri. Itu untuk beberapa komponen biotik. Yang kedua yaitu komponen abiotik, itu mencakup unsur-unsur tak hidup yang terdapat di lingkungan dan di sini sangat mempengaruhi keberlangsungan hidup makhluk hidup. Di sini contohnya ada kalau abiotik, karena tadi kan apa namanya untuk abiotik itu unsur-unsur yang tidak hidup, berarti kan mati, benda-benda yang mati. Tadi contohnya ada sinar matahari, kemudian angin, apalagi udara, ya kelembapan, kemudian di situ ada cahaya. Itu merupakan dua komponen ekosistem. Sekarang Bani mau tanya, sampai sini sudah jelas apa belum? Sudah jelas apa belum? Sudah. Yuk dan semangat. Kelas 5. Oke, siap. Masih semangat? Masih. Kalau masih, Bani mau tanya ke kalian. Tadi contoh-contoh dari komponen biotik. Yuk, tunjuk jari. Contoh dari komponen biotik, Mas Aska. Yuk. Apa? Katanya sudah jelas. Komponen biotik makhluk hidup. Timbal balik apa? Contohnya? Hah? Biotik. Contohnya? Hewan. Apalagi? Tumbuhan. Terus? Iya, betul. Itu merupakan komponen biotik. Kalau komponen abiotik, ayo. Yuk, Mbak Nafisa, yang komponen abiotik apa? Kan yang tidak hidup. Matahari, gunung, batu, apalagi? Apa? Iya, kelembapan. Terus cahaya. Berarti kalian untuk materi ekosistem ya, komponen ekosistem abiotik dan abiotik sudah jelas? Sudah jelas apa belum? Kalau sudah jelas, nanti Bu Erni akan memberikan tugas ke kalian, tugas kelompok. Nanti kalian diskusikan dengan teman kalian. Nanti kalian berikan sebuah gambar, kalian lihat di situ termasuk komponen dari tadi apa? Ekosistem yang termasuk darat atau air. Ya, nanti kamu tentukan yang termasuk biotik itu mana, yang termasuk abiotik itu mana saja. Sudah jelas apa belum? Sudah. Kelompok 1 sudah siap? Kelompok 2 siap? Kelompok 3? Kelompok 4?
termasuk ekosistem apa, terus ditulis yang biotik itu mana saja, yang abiotik itu apa saja. Berarti kan lima ada, misalnya ada kata apa, berarti ini yang termasuk apa? Lalu, iya, ini nanti kita kertas ini. Nah, dia nanti balik. Salam. Nanti ditulis. Tulisnya sampai 15 menit ya. Kita bahas ditulis namanya, nama kelompoknya. Kelompok 2 ya. Ini kelompok 1. Enggak apa-apa. Terus nama kelompok 1 namanya. Kita bahkan nanti ditulis yang termasuk komponen biotik apa saja. Nanti yang termasuk itu termasuk ekosistem darat atau air. Nah, kalau termasuk ekosistem air itu abiotiknya apa baik. Dalamnya kok belum dibuka, coba. Nah, itu belum kok. Udah kan waktunya udah. Nanti kan kamu presentasikan. Iya, enggak apa-apa. Nanti belakang itu udah ambil kelompok ini. Ekosistem apa?
abiotiknya apa saja, komponen abiotiknya itu apa saja, ditulis di lembar kertas itu. Sudah? Dalam nggak apa-apa. Dan yuk ditulis termasuk ekosistem apa? Air, rokok, darat. Ekosistem air.
hewan, tumbuhan, abiotik, sinar matahari, kelembapan batang pohon. Ya. Tentang ekosistem apa? Tentang ekosistem air. Di situ ada apa saja, bisa ditunjukkan ke kelompok yang lain? Ya, Mbak. Tumbuhan, abiotik, hewan, tumbuhan. Ya, di situ ada hewan, tumbuhan, terus sudah? Sudah? Yuk. Ada pertanyaan apa tidak untuk kelompok 2? Ada pertanyaan apa tidak? Tidak, sudah jelas? Sudah. Yuk, tepuk tangan buat kelompok 3. Kelompok 3. Yuk, kelompok 3 jangan kalah dengan kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 3, nama anggota Savana, Hani, Imran, Tirta, Hanum, Sony. Ekosistem sungai, sejenis biotik yaitu ikan, tumbuhan, lumut. Biotik itu adalah makhluk hidup. Jenis abiotik yaitu makhluk air, tanah. Abiotik adalah makhluk yang hidup. Ya, itu termasuk ekosistem apa? Ekosistem air. Ini tadi untuk kelompok 3 sudah menjelaskan atau mempresentasikan tentang ekosistem air yang ada pada gambar apa untuk kelompok 3. Ada pertanyaan apa tidak? Sudah jelas? Sudah. Yuk kita lanjut untuk kelompok 4. Yuk, yang kelompok 4. Yuk, kelompok 4. Yuk, jangan kalah sama yang lain, suaranya yang keras. Abiotik, matahari, cahaya, sungai, kayu. Yang lain dengarkan. Yang keras. Yang komponen apa? Abiotik. Komponen abiotik. Matahari, cahaya, sungai, kayu. Matahari, cahaya, sungai, kayu. Benar? Untuk yang komponen abiotik termasuk benda mati. Itu termasuk komponen abiotik. Untuk kelompok 4 yang lain ada pertanyaan apa tidak? Sudah jelas? Beneran kalian sudah jelas semua untuk biotik dan abiotik? Sudah, yuk tepuk tangan untuk kelompok 4. Yuk, terakhir kelompok 5. Yuk, yang terakhir kelompok 5. Sini yuk, yuk enggak usah susulan sini, sini, sini. Sini. Yuk, maju lagi. Yuk, kelompok 5 yang lain perhatikan. Sama kelompok 5. Abiotik adalah benda mati. 1. Sinar matahari. 2. Air. 3. Gunung. 4. Batu. 5. Cahaya. 6. Udara. 7. Sungai. Biotik adalah makhluk hidup. 1. Tanaman. 2. Hewan. 3. Kuda nil atau bibo. 4. Kura-kura. 5. Burung. 6. Jamur. 7. Pohon. Itu termasuk ekosistem apa? Ekosistem darat atau air? Air. Ekosistem air. Yang kelompok 1, 2, 3, 4. Ada pertanyaan apa tidak? Sudah jelas? Sudah jelas? Sudah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 5. Yang lain duduk. Nah, ini tadi kalian sudah berikan tugas untuk diskusi, untuk
ekosistem, baik itu ekosistem darat maupun ekosistem air. Di situ juga ada dua komponen, yaitu komponen apa? Biotik dan komponen abiotik. Yang termasuk komponen biotik. Komponen biotik itu merupakan komponen apa? Makhluk hidup. Kalau abiotik berarti merupakan apa? Benda mati, tidak hidup. Contohnya, yuk kita simpulkan contohnya. Kalau komponen biotik, makhluk hidup, manusia, hewan contohnya apa? Tumbuhan. Contohnya tumbuhannya apa? Nah, terus yang keras Beja. Ya, itu termasuk apa? Contoh dari komponen biotik. Kalau abiotik, contohnya batu, matahari, udara, cahaya. Itu merupakan komponen abiotik. Untuk materi hari ini sudah jelas semua apa belum? Tidak. Sudah jelas semua. Berarti akan memberikan LKPD, nanti akan diberikan ke kalian. Kalian kerjakan sendiri-sendiri. Nanti dikumpulkan. Kalau sudah selesai semua nanti bisa dikumpulkan, ya. Ya, waktunya 5 menit ya. Waktunya 5 menit. Ada yang belum? Pak, ya Pak? Kelebihan Pak? Ya.
Udah? Yuk, dikumpulkan. Dikumpulkan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Yuk, kelompok 1, yang kelompok 3, 5 udah? Ya, dikumpulkan. Dikumpulkan. Dikumpulkan satu kelompok. Yuk, dikumpulkan. Sudah? Kalian sudah selesai semua untuk mengerjakan materi ini soal yang sudah diberikan. Untuk materi ekosistem ini kita sudah mempelajari tentang biotik dan abiotik. Mudah-mudahan nanti kalian setelah sampai rumah kalian pelajari kembali